Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Satuan dan Program Pendidikan Masyarakat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ertika Zega, lalu yang kedua ada saya, Sarah Zura Lubis, yang ketiga ada Yani Mariani, dan yang keempat adalah Zulaika Rivera Nasution. Baiklah, tanpa membuang waktu, marilah kita langsung kepada isi materi yang akan dibacakan oleh teman saya, Ertika. Kepada Ertika, saya persilahkan. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat merupakan salah satu proses pendidikan berbasis masyarakat, memiliki keluasan di mana pendidikan masyarakat dengan proses pendidikan yang dapat membina warga belajarnya sehingga memiliki potensi untuk meningkatkan nilai harkat dan martabat warga belajar tersebut dalam kehidupan bermasyarakatnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 10 tentang Sisdiknas, satuan pendidikan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Kita tahu jalur pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan sekolah, sedangkan jalur pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang dilakukan di luar sekolah, di lingkungan masyarakat yang terdiri atas berbagai satuan dan jenis program dengan menggunakan berbagai pendekatan, yaitu pedagogi dan andragogi. Selain pendidikan dalam jenjang persekolahan, juga diperlukan pendidikan dalam keluarga dan pendidikan di luar sekolah sebagai penunjang atau pelengkap dari pendidikan sekolah itu sendiri. Di luar sekolah pendidikan di luar sekolah merupakan tujuan untuk memperdayakan masyarakat. Pendidikan luar sekolah sebagai alternatif dari pendidikan formal, mengingat pendidikan yang mengarah pada perbaikan adalah pendidikan yang menyebar secara rata, bermutu, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Terima kasih kepada Ertika. Lalu materi berikutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik satuan dan program pendidikan masyarakat. Yang pertama adalah PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yaitu institusi pendidikan nonformal yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat atau organisasi masyarakat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator. Yang kedua adalah SKB atau Sanggar Kegiatan Belajar, merupakan institusi pendidikan non-formal yang dimiliki dan dikelola oleh Departemen Pendidikan di level kabupaten. Lalu yang ketiga ada pondok pesantren, yaitu institusi pendidikan di bawah pengawasan Departemen Agama. Lalu yang keempat adalah Majelis Taklim, yaitu sebagai perkumpulan masyarakat bertemu untuk belajar dan mendalami ajaran agama Islam dengan menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program paket. Lalu yang kelima adalah sekolah rumah, yaitu layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat-tempat lain, sehingga potensi anak yang unik berkembang secara maksimal. Yang keenam, sekolah alam merupakan suatu bentuk pelayanan pendidikan yang menyatu dengan alam. Yang ketujuh, sekolah kelas campuran atau dikenal dengan multi-grade teaching atau multi-grade class, adalah sekolah di mana peserta didik yang berbeda-beda tingkatan atau level atau kelas dicampur dan ditempatkan dalam satu kelas. Yang kedelapan adalah susteran, yaitu merupakan lembaga pendidikan untuk para biarawati di lingkungan umat Kristen Katolik. Dan yang terakhir adalah diklat dan UPT dalam rangka memperluas pendidikan kesetaraan. Departemen Pendidikan Nasional telah menjalin kerjasama dengan berbagai departemen. Demikianlah. Baiklah, materi berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yani. Kepada Yani, saya persilahkan. Di sini, saya Yani Mariani akan menjelaskan macam-macam satuan dan program pendidikan masyarakat. Yang pertama itu Satuan Pendidikan di Masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas,
pasal 26 ayat 4 tercantum bahwa satuan pendidikan masyarakat itu terdiri dari yang pertama, kursus. Contoh dari kursus ini adalah kursus menjahit, kursus komputer, dan sebagainya. Baru yang kedua, pelatihan. Contoh dari pelatihan ini misalnya pelatihan kepemimpinan, pelatihan tutor, pelatihan metode pembelajaran. Yang ketiga itu kelompok belajar. Contoh dari kelompok belajar ini misalnya kelompok paket A, kelompok paket B, dan kelompok lainnya. Baru yang keempat, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Ini bisa dilihat dari kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, dan kelompok pemuda produktif lainnya. Baru yang kelima itu Majelis Taklim. Ini adalah organisasi keagamaan terkhusus umat Islam. Tetapi ada juga organisasi untuk umat Kristen. Baru satuan pendidikan yang sejenis. Ini bisa dilihat misalnya dari pesantren, baru agama lain, serta seni tari, dan sebagainya. Program pendidikan di masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidisnas pada pasal 26 ayat 3 tercantum bahwa program pendidikan non-formal meliputi program yang pertama yaitu pendidikan kecakapan hidup. Di sini adalah kemampuan yang mencangkup penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang saling berinteraksi. Dan prinsip pada program ini yang pertama itu memperoleh pengetahuan atau learning to know, belajar untuk dapat berbuat atau bekerja, learning to do, belajar untuk menjadi orang yang berguna, learning to be, dan belajar untuk bekerja sama atau learning to live together. Yang kedua, pendidikan anak usia dini. Ini adalah pendidikan yang didapat oleh seorang anak mulai dari 0 sampai 6 tahun. Pendidikan anak usia dini ini mungkin bukan hanya non-formal, informal, ataupun formal. Tetapi pendidikan anak usia dini ini mencangkup ketiganya. Mulai dari informal dari keluarganya sendiri, baru non-formal dari masyarakat dan selainnya, baru yang formal dari pendidikan itu sendiri. Dan di sini seorang anak akan dilatih untuk mengembangkan dirinya mulai dari dini. Yang ketiga, pendidikan kepemudaan atau KUPP adalah kependidikan usia pemuda produktif. Di sini pemuda akan dituntut atau diajak untuk produktif di usia muda. Pendidikan pemberdayaan perempuan. Ini adalah tujuannya agar semua perempuan itu memiliki hak serta mampu menunjukkan potensi ada pada dirinya sehingga mereka memiliki daya untuk membangkitkan diri mereka sendiri. Yang kelima, pendidikan keaksaraan. Di sini masyarakat akan dididik untuk meningkatkan cara menulis, membaca, bahkan menemukan jalan untuk masalah-masalah yang lainnya serta berbagai hal yang lainnya. Yang terakhir itu adalah pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan ini bertujuan agar seseorang anak yang tidak lulus sekolah dasar bisa mendapatkan pendidikan paket A sehingga dia bisa melanjutkan untuk pendidikan selanjutnya. Begitu juga jika di usia SMP dia tidak bisa mendapatkan pendidikan, maka dia bisa menggunakan paket B untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya dan sebagainya, sehingga semua orang mendapat kesetaraan pendidikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Yani. Lalu materi terakhir akan dibacakan oleh teman saya Zulaika. Kepada Zulaika saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan. Pendekatan menjadi dua,
yaitu pendekatan pedagogi dan kedua andragogi. Yang pertama, pendekatan pedagogi dalam pembelajaran. Pedagogi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata pait yang berarti anak dan agogus yang berarti lear of. Di dalam pedagogi, guru bertanggung jawab penuh untuk menentukan segala keputusan mengenai hal-hal yang akan dipelajari, bagaimana dipelajarinya, kapan dipelajarinya, dan kapan berakhirnya. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pedagogi yaitu 1. Adanya dominasi guru dalam pembelajaran. Kedua, bahan belajar terdiri dari konsep-konsep datangnya dari guru. Ketiga, materi lebih cenderung bersifat informasi. Keempat, peserta didik tinggal menerima instruksi yang ditentukan oleh guru. Kedua, pendekatan andragogi dalam pembelajaran. Andragogi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata an yang berarti orang dewasa dan agogus yang berarti memimpin, mengamau atau membimbing. Inti teori andragogi adalah teknologi keterlibatan diri atau ego peserta didik, artinya bahwa kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran peserta didik terletak pada keterlibatan diri mereka dalam proses pembelajaran. Asumsi-asumsi yang dijadikan landasan dalam teori andragogi adalah 1. Adanya orang dewasa mempunyai konsep diri. Kedua, orang dewasa mempunyai akumulasi pengalaman. Ketiga, orang dewasa mempunyai kesiapan untuk belajar. Keempat, orang dewasa mengharap dapat segera menerapkan pemulihan belajarnya. Kelima, orang dewasa memiliki kemampuan belajar. Keenam, belajar merupakan proses yang terjadi dalam diri orang dewasa. Ketujuh, perbedaan kondisi belajar memerlukan prinsip pembelajaran yang berbeda. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Zulaika. Dengan berakhirnya materi ini, maka selesailah sesi presentasi pada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.